Annyeonghaseyo, selamat siang untuk semua mahasiswa budaya perusahaan Korea. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk di kelas ini, ya, dan saya sudah lihat dan baca beberapa tugas dari beberapa mahasiswa, ya, dan saya sangat senang sekali dengan antusias mahasiswa budaya perusahaan Korea, ya. Dari tugasnya bisa terlihat bagaimana antusiasme kalian di kelas ini dalam mencari bahan-bahan dan dalam saat mengerjakan laporan tugasnya, ya, untuk bacaannya. Saya rasa tidak terlalu banyak yang perlu dibetulkan dalam laporan kalian, karena sebagian besar sudah paham mengenai bagaimana perusahaan Korea itu di dalam organisasi sendiri itu bekerja, ya. Jadi ada budaya sendiri yang sebenarnya sangat berbeda sekali dengan budaya perusahaan baik di barat, ya, dan juga budaya perusahaan di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa cenderung lebih santai dan juga lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan maupun juga dalam berbagai situasi. Namun di perusahaan Korea sendiri dia lebih cenderung lebih ketat, ya, dan cenderung lebih strict dalam pengambilan keputusannya, ya, diakibatkan adanya pengaruh dari ajaran Konfusianisme ini, ya, ajaran yang sudah mendarah daging di masyarakat Korea. Kita kenalan dulu dengan Konfusianisme itu apa, ya. Jadi Konfusianisme itu sebenarnya lahir dari salah satu Konfusius bernama Kung Che, ya. Mungkin itu betulkan pelafalan saya kalau saya salah, ya. Jadi Kung Che ini adalah awalnya ini berasal dari Cina, ya, dimana kemudian dinamakan Kungza, ya. Jadi Konfusius Kungza ini lahir di ajaran Konfusianisme atau nilai-nilai Konfusianisme ini lahir di Cina, ya, pada saat itu, ya, pada saat abad ke-500-an, ya. Dan pada saat itu wilayah Cina itu sedang mengalami peperangan, ya. Jadi peperangan di sana sini, dimana kemudian mereka terbagi menjadi wilayah-wilayah kecil, ya, dengan pemerintahan yang kecil-kecil pula, ya. Dan di saat itu masyarakat pada zaman itu mengalami ketidakpastian tentang hidup mereka, ya. Jadi mereka hidupnya itu sangat tidak pasti dan juga mengalami ketakutan yang amat sangat berat, ya. Maka oleh karena itu pada saat itu bisa diibaratkan seperti musim gugurnya, ya, sehingga kemudian lahirlah si Gongza ini, salah satu Konfusius ini, untuk meredam situasi peperangan ini, ya, agar masyarakat kemudian bisa merasakan apa itu kedamaian dan juga ketenangan hati. Dia pun membuat ajaran-ajaran yang mengatur hubungan interpersonal, ya, antara manusia dengan manusia, gitu. Nah, ajaran ini kemudian diterima dengan sangat baik pada masa itu, ya, pada masa peperangan di Cina, di wilayah Cina tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian ajaran itu mengalami penyebaran yang sangat pesat, ya, bahkan sampai di seluruh wilayah Cina. Lalu kemudian mengalami penafsiran yang begitu banyak, ya, dan penafsiran itu pun juga penyebaran ajaran Konfusianisme ini juga masuk ke wilayah Korea, ya, pada saat itu. Dan pada saat itu masuknya di dinasti Joseon, ya. Jadi dinasti Joseon itu awal mulanya masuk ajaran Konfusianisme ini, ya. Dan pada saat itu ajaran yang masuk ke dalam ke bangsa Korea pada saat itu tidaklah murni seperti awal mulanya yang diajarkan oleh Gongza. Betul, mereka memang mendapatkan beberapa ajaran yang sangat fundamental, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ini
malah penafsirannya menjadi berbeda arah gitu ya. Kita lihat dulu apa sih yang diajarkan oleh Konfusius Gongza ini ya, dimana pada saat di Cina ini merupakan sebuah ideologi, namun saat masuk ke Korea ini malah seperti agama gitu ya, seperti sebuah agama yang ada pakemnya, yang ajarannya begitu kuat ya, dan mengalami penafsiran yang agak berbeda sedikit gitu. Dan di sini Gongza itu sebenarnya mengatur 3 prinsip dasar dan 5 prinsip moral. Kita lihat ya, apakah itu ya. Jadi ajaran dari Gongza sendiri sebenarnya mengatur yang namanya Samgang Uryun ya. Di sini Uryun ada dan juga Samgang. Samgang ini apa? Ini bahasa Korea dan bahasa Cina ya. Jadi yang perlu Yorobun lihat terjemahannya saja ya. Nah, Samgang ini adalah 3 prinsip dasar yang mengatur hubungan antara 3 kelompok individu dalam masyarakat. Jadi dia mengatur hubungan interpersonal 3 kelompok ini apa saja, yaitu hubungan antara raja pemimpin dan rakyatnya atau pelayannya, kemudian hubungan antara ayah dan anak, dan hubungan antara suami dan istri ya. Dan Uryun berikutnya adalah ajaran Uryun ya, yaitu mengatur atau 5 hubungan dasar dalam kehidupan manusia yang dia lebih spesifik lagi gitu, yaitu mengatur hubungan antara orang tua dan anak yang didasari pada kasih sayang keluarga, dan juga hubungan antara raja dan rakyat yang didasari pada kesetiaan dan keadilan. Yugel ya, di sini adalah hubungan antara suami dan istri yang menekankan perbedaan peran namun tetap saling menghormati. Changyu Yuso ya, hubungan antara orang yang lebih tua dan lebih muda yang menekankan pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Dan Pungyu Yushin ya, hubungan antara teman yang didasari pada kepercayaan dan kesetiaan. Jadi Samgang Uryun ini pada dasarnya adalah ajaran yang menekankan hubungan interpersonal dari satu kelompok individu dengan individu lainnya, dan juga lebih spesifik lagi antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang diharapkan itu mencapai keharmonisan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi ajaran Konfusius ini mengajarkan kepada orang-orang bahwa setiap manusia, setiap individu itu mempunyai peranannya masing-masing. Ya, jadi punya peran raja dan rakyat itu ada masing-masing. Jadi bagaimana raja harus bisa memimpin dengan adil dan bijaksana dan juga baik agar kemudian rakyatnya bisa menjadi sejahtera. Lalu bagaimana ayah harus memberikan pendidikan kepada anak ya, pada anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang baik dan juga berguna bagi negaranya. Kemudian hubungan antara suami dan istri, bagaimana kemudian suami itu mempunyai peranan dalam contohnya pencarian nafkah ya, dan juga dalam mengayomi, sedangkan istri lebih condong ke peranan yang lebih domestik gitu. Nah, di situ sebenarnya harapannya adalah bahwa apabila setiap individu melaksanakan peranannya masing-masing, terciptalah sebuah keharmonisan gitu, terciptalah sebuah hubungan yang lebih harmonis dan juga damai. Itu yang sebenarnya ditekankan oleh Gongza ya. Dan juga Uryun ini ya, 5 hubungan dasar ini ya, dimana kita bisa lihat Changyu Yuso itu adalah hubungan antara orang yang lebih tua dan lebih muda ya, dimana sebenarnya orang lebih muda itu harus menghormati orang yang lebih tua, kemudian orang lebih tua itu harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bisa mengayomi yang lebih muda. Dan juga hubungan antara teman ya, yang didasari pada kepercayaan dan kesetiaan. Itulah yang awalnya diajarkan oleh Gongza ya, atau ajaran nilai-nilai Konfusius pada zaman itu. Kemudian saat masuk ke Korea ya, semenanjung Korea itu lalu berubah menjadi sesuatu yang sangat politis gitu ya. Bagaimana kemudian ajaran nilai-nilai Konfusianisme ini masuk untuk mengatur ke hal-hal yang lebih detail, yang lebih kecil. Contohnya misalnya mengatur tentang jesa ya, bagaimana kemudian ada ritual-ritual penghormatan terhadap nenek moyang, dan itu harus mengikuti nilai-nilai Konfusianisme ya. Kemudian
bagaimana kemudian anak-anak para pejabat pada saat itu ya, pejabat pada saat itu. Jadi kalau misalnya kalian terlahir dari seorang bangsawan ya di zaman Korea, di zaman dinasti Joseon, maka masa depan kalian sudah akan terjamin ya, dan kalian bisa masuk ke jabatan-jabatan publik di pemerintahan saat itu hanya karena kalian tuh anak bangsawan gitu. Jadi ada hierarki yang sebenarnya uh, membuat si ajaran dari Kunza Konfusius ini justru menjadi condong lebih ke agama gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau misalnya kalian sering nonton drama Korea yang latar belakangnya adalah kerajaan, kalian akan lihat bagaimana di setiap kerajaan, di pemerintahan itu, di dalam istananya itu pasti akan ada satu kelas yang untuk mengajarkan nilai-nilai Konfusiusnya, Kunza tadi ya, membaca buku, bagaimana pentingnya pendidikan, lalu hierarki menghormati yang lebih tua ya, dan juga tidak hanya dari segi umur tapi juga dari segi jabatan ya. Jadi kita harus menghormati orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita ya. Dan di sini menghormatinya dalam tanda kutip itu lebih kepada tidak bisa menolak ya, atau tidak bisa bilang tidak gitu untuk segala hal yang dia bilang, yang orangnya jabatannya lebih tinggi ini ya. Jadi jatuhnya lebih politis ya, yang dimana kemudian terus menerus ya mendarah daging sampai di zaman sekarang ya. Itu juga masih sangat kental bisa kita rasakan di perusahaan Korea. Kemudian kita lanjut. Nah, salah satu ajaran yang juga sangat sangat penting yang dilontarkan oleh Gunza, ini adalah gambar Gunza. Salah satunya adalah Ine Yejishin. Jadi Ine Yejishin itu artinya moral ya, apa saja moral yang harus dimiliki oleh seorang individu, oleh seorang manusia ya. Dengan moral ini diharapkan manusia ini tumbuh menjadi orang yang berakal budi baik gitu, dan juga berperilaku yang baik dan benar. Nah, Ine Yejishin itu adalah menekankan kepada pendidikan karakter ya, di mana pendidikan karakter ini berlandaskan pada nilai-nilai luhur, contohnya seperti kemanusiaan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. 5 hal ini menjadi fondasi atau fundamental yang harus diajarkan kepada anak-anak ya, pada zaman dulu dan juga sampai sekarang ya. Khususnya ini dinilai kesopanan. Kesopanan ini amat sangat penting. Tentunya di semua negara kita harus berlaku sopan, apalagi kita adalah dari budaya Asia ya kan. Kesopanan itu kita harus junjung sangat tinggi. Namun nilai kesopanan di Korea ini itu bisa kita lihat tidak hanya dari bagaimana mereka berinteraksi, tapi juga dari sisi bahasanya ya. Bagaimana kalau kalian tahu tentang bahasa Korea ya, itu bagaimana bahasa tersebut mengatur kita untuk berbicara ya, bahkan sampai cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu akan mengalami perubahan-perubahan kosakata maupun perubahan-perubahan tata bahasa ya. Kalau di Indonesia, misalnya kita harus tetap berbicara dengan sopan ya kan. Contohnya dengan cara ya kita tentu pakai subjeknya saya, kemudian Anda ya, itu sudah terbilang sopan ya, masuk dalam kategori sopan. Namun di bahasa Korea itu tidak cukup ya. Dengan menggunakan subjek saya dan juga menggunakan Anda itu tidak semerta-merta
kita sudah berlaku sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Ada lagi aturan-aturan lainnya, contohnya dari segi tata bahasanya ya, kemudian ada juga perubahan kosakata ya, yang dimana kita tidak bisa lagi kita kita pakai gitu dengan orang yang umurnya lebih tua atau dengan jabatannya yang lebih tinggi dari kita. Nah disitulah sebenarnya terlalu kaku ya, jadi memang kesopanan di budaya Korea itu sangat kaku sekali, terutama kalau kalian bekerja di perusahaan Korea. Tentunya perusahaan Korea yang saya maksud di sini adalah perusahaan Korea yang ada di Korea ya. Kalau perusahaan Korea yang ada di Indonesia itu dia sudah mengalami yang namanya uh, lokalisasi ya, jadi dia ada proses beradaptasi dengan budaya lokal di negara tersebut ya. Jadi perusahaan yang di sini mereka tidak lagi kaku, budayanya tidak lagi kaku seperti di Korea ya. Kalau kalian kerja di perusahaan Korea di Korea itu akan sangat kental sekali budaya atau nilai-nilai ajaran Konfusianisme ini di sana ya. Dan inti dari ajaran Konfusius ini sebenarnya dia mencapai 4 tujuan utama, yaitu memperbaiki diri, mengatur keluarga, memerintah negara, dan membawa kedamaian ke seluruh dunia. Ya, ini semua tadi berdasarkan si 5 pendidikan karakter tadi ya: keadilan, kemanusiaan, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Ya, tentunya ajaran kesopanan ini kita harus sering mengalah ya, mengajarkan yang namanya mengalah, bagaimana kita harus mengalah kepada orang yang lebih tua dari kita ya, apapun yang orang tua bilang itu benar ya, tidak pernah salah. Orang tua itu selalu benar ya, tidak pernah salah. Kita tidak boleh yang namanya mencoba untuk menjudge ya, atau mencoba untuk membangkang ya atas perkataan orang tua ya. Orang tua di sini bukan hanya orang tua ayah dan ibu kita, tapi juga termasuk orang-orang di luar sana yang umurnya lebih tua dari kita. Kemudian juga ajaran kesopanan ini mengajarkan yang namanya rendah hati dan menjaga tata krama ya, terutama dalam berinteraksi dengan orang yang lebih tua ya. Ini sudah menjadi nilai yang sangat melekat dalam masyarakat Korea ya. Kalau kalian sadari ya, apabila kalian ke Korea, terutama di Seoul ya, di Seoul itu kalau kalian bisa notice ya, bisa sadari apabila ada satu nenek-nenek atau kakek-kakek yang dia naik kereta tanpa bayar ya, jadi dia main nyelonong aja gitu, nggak bayar tip, nggak bayar pakai kartunya, jadi dia nggak bawa kartu, dia main nyelonong aja, itu dibiarkan oleh orang sekitarnya ya. Atau pada saat orang yang lebih tua ini, kakek atau nenek-nenek ini, dia berlaku atau berkata seenaknya ya, itu dibiarkan saja oleh orang sekitarnya ya. Mereka menganggap bahwa tidak baik untuk membangkang atau berbuat, contohnya kayak yang tadi nenek-nenek itu saat dia masuk sembarangan, masuk ke kereta tanpa bayar, kemudian kita marah-marah ke dia gitu, itu kita tidak bisa berlaku seperti itu ya. Karena itu tadi ya, ajaran kesopanan ya, saling mengalah, rendah hati, dan juga itu bentuk dari tata krama. Kemudian juga ajaran kesopanan ini berkaitan erat dengan hierarki ya, khususnya dalam keluarga ya, dimana konsep orang yang lebih tua ini lebih dihormati. Jadi tentu kita harus menghormati orang tua ya. Terus kalau misalnya kita punya kakak nih, kalau di Korea ya, kalian beda 1 tahun dengan kakak kalian, itu kalian harus tetap menghormati kakak kalian. Atau misalnya kalian ini, orang Korea ini saudara kembar ya, kembar beda menit gitu ya, beda menit nih, contohnya yang keluar duluan si A ya, semenit kemudian si B. Nah si B harus menjaga tata kramanya, harus berlaku sopan ke kakaknya si A ya, walaupun cuma beda semenit gitu lahirnya ya. Nah di situ kita bisa lihat bagaimana
Korea itu sangat kaku sekali ya dalam hubungan interpersonal, terutama dalam hal menjaga kesopanan itu. Nah, contoh lainnya adalah saya berikan contoh di dalam suasana kelas ya. Misalnya ada kegiatan kelas, eh, di satu kelas ya, dosen mengajar, kemudian para mahasiswa mendengarkan ya. Mahasiswa eh, sebaiknya tidak menyela atau tidak em, berargumen, tidak memberikan argumen yang berbeda dari yang diajarkan dosennya. Ya. Jadi kalau misal apapun yang dibilangkan dosen itu, apapun yang diajarkan dosen itu semuanya 100% benar. Ya. Kita tidak boleh berargumen, kita tidak boleh bertanya boleh, tapi memberikan argumen yang berbeda kalau dan sampai menganggap bahwa pendapat dari apa yang diajarkan dosen itu salah ya, menurut kalian tuh misalnya salah, terus kalian mencoba untuk berargumen tentang pendapat kalian, di situ udah tetot ya, udah salah banget itu kalau kalian melakukan hal itu ya. Eh, di mata dosen dan di mata mahasiswa yang lain, di mahasiswa Korea yang lain ya, kalian dianggap kasar ya. Ini juga menjadi pengalaman pribadi juga di saya. Jadi pada saat itu saya ikut sebuah seminar, di mana seminar itu ada beberapa orang mahasiswa asing di sana termasuk saya. Kemudian dosen ini memaparkan materinya kan, dan saya di akhir kelas dia bertanya, ada yang mau Q&A, dibuka sesi tanya jawab. Kemudian saya mengangkat tangan dan saya memberikan argumen yang berbeda dengan dia. Kemudian saya bertanya, yang saya alami seperti ini dan berbeda dengan apa yang Bapak ajarkan gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi menurut saya? Menurut saya pendapat saya lebih relevan dibandingkan apa yang Anda ajarkan. Di saat itulah semua mahasiswa Korea kemudian melihat saya dengan tatapan yang ya begitu ya, bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Tetap dosennya tetap memberikan penjelasan ya, tapi di akhir kelas kemudian saya baru tahu bahwa ternyata memberikan argumen yang berbeda ke dosen itu adalah sesuatu yang tidak sopan gitu. Jadi ini hanya berlaku apabila kalian di Korea ya. Kalau kalian di Indonesia misalnya, kita prodi Korea ya, prodi Korea kemudian diajarkan oleh dosen yang orang Korea langsung ya, saya rasa itu tidak masalah. Ini hanya berlaku untuk di Koreanya saja. Dan ajaran atau nilai-nilai Konfusianisme ini sebenarnya ada bagusnya ya, kalau memang dilaksanakan, diimplementasikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Gongja tadi. Kan tadi Gongja itu dia membuat Samgang Uryun, membuat 3 prinsip hubungan antar kelompok individu dan juga 5 hubungan manusia. Itu tujuannya adalah supaya manusia ini bisa memiliki hubungan harmonis dengan manusia lainnya gitu. Tercipta kedamaian dan ketenangan asalkan manusia tersebut menjalankan peranannya yang memang sudah ditentukan seperti itu. Raja seperti apa, rakyat seperti apa, kemudian orang tua harus berperan bersikap seperti bagaimana, kemudian anak juga harus ada porsinya, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau sesuai dengan porsinya masing-masing, terciptalah keharmonisan itu. Kalau tidak sesuai, ini jadi masalah ya. Kalau misalnya ajaran Konfusius ini dilakukan sesuai dengan porsinya, maka akan terciptakan namanya disiplin dan etos kerja yang tinggi ya, terutama ini berkaitan dengan budaya kerja gitu. Kemudian adanya hierarki ya, yang membentuk karakter kepatuhan ya. Jadi ajaran Gongja yang menghormati orang lebih tua itu kemudian melahirkan yang namanya hierarki ya, dalam tatanan sosial masyarakat di Korea ya. Dan di hierarki ini membentuk karakter kepatuhan. Bagusnya apa? Misalnya raja membuat suatu kebijakan atau suatu peraturan, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakatnya ya, karena
begitu banyak perbedaan ya, suku, adat, dan budaya ya, sedangkan Korea dia cuma punya satu ya, homogen. Jadi lebih gampang untuk, lebih mudah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan di Korea pada zaman itu ya. Makanya budaya-budaya perusahaan Korea itu dia lebih kepada top down management. Maksudnya top down management itu adalah dari level-level direksinya, dari atasannya itu mereka membentuk sebuah policy, sebuah aturan, dan juga rules guideline-nya seperti apa agar bawahan-bawahannya bisa mengikuti dengan mudah gitu. Dan di sini ajaran Konfusius ini juga melahirkan yang namanya kolektivisme, yaitu bagaimana rasa kebersamaan ya. Itu tadi ya, rasa kebersamaan ini kemudian mendorong yang namanya kepatuhan tadi. Dan fokus pada hubungan interpersonal ajaran Gongja ini mencerminkan tingginya loyalitas ya. Jadi dalam perusahaan ada aturan-aturan yang dibuat ya, bagaimana saya harus berinteraksi dengan rekan kerja saya, atasan saya, klien saya, dan mentor saya, itu sudah diatur. Jadi dengan begitu saya bisa mencoba untuk meningkatkan hubungan yang lebih harmonis ya, dan orientasi pada kelompok. Jadi budaya di perusahaan Korea, pencapaian individu itu tidak terlalu dilihat ya, pencapaian kelompok, pencapaian satu komunitas itu cenderung lebih penting ketimbang pencapaian individu. Jadi kalau misalnya kalian kerja di perusahaan Korea, segimanapun kalian kerasnya bekerja, tetap pada akhirnya yang dilihat itu adalah pencapaian divisi kalian itu sendiri ya, satu kelompok, satu divisi itu, bukan hanya kalian saja gitu. Karena tadi itu ya, keberhasilan itu tidak bisa tercapai kalau tidak didukung oleh peranan sekitarnya ya. Kalau cuma satu orang itu nggak bisa berhasil ya, kecuali kalau misalnya didukung oleh sekitarnya ya, oleh rekan kerja, oleh atasan kalian, itu outputnya lebih bagus. Nah, kalau ajaran Konfusius tadi dilakukan secara tepat, maka outputnya akan seperti ini ya, lebih menguntungkan gitu. Namun mari kita lihat apa yang terjadi di Koreanya secara realitanya. Ini pernah ada McKinsey dan juga Kadin Korea ya, melakukan penelitian di beberapa perusahaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa budaya kerja di perusahaan Korea Selatan ini seringkali ditandai oleh perilaku seperti bekerja lembur karena takut dimarahi, ya, rapat yang didominasi oleh atasan, dan instruksi kerja yang tidak jelas. Ini menunjukkan adanya masalah kepemimpinan yang otoriter, betul ya. Jadi orang Korea sangat, untuk sekarang sudah mulai membaik, zaman dulu ya, sekitar sebelum corona ya, sebelum kepemimpinan Presiden Moon Jae-in ya, itu kita originalnya ya, aslinya kita tidak bisa pulang sebelum atasan pulang. Jadi kalau atasan kita masih di kantor, kita harus di kantor. Kalau kita pulang duluan itu jadi tidak sopan ya, sangat rude sekali ya, jadi sangat tidak sopan dan bisa mengurangi KPI ya, Key Performance Indicator ya. Dan rapat yang didominasi oleh atasan. Jadi kalau rapat nih, kalian misalnya punya ide, atau misalnya kalian ingin balik kayak seperti di seminar yang saya datangi tadi, kalian ingin memberikan argumen atau tidak sependapat dengan atasan kalian, itu tidak bisa kalian lontarkan di rapat tersebut ya, apapun yang dikatakan oleh atasan kalian itu benar. Jadi sangat ironis sekali gitu, dan juga instruksi kerja yang tidak jelas ya. Jadi kadang
Ya sampai sekarang juga masih ya, instruksi kerja yang tidak jelas itu hal yang sudah biasa kalau kalian sudah bekerja gitu. Jadi kita harus mencari sendiri, nggak harus kita disuapin terus gitu kalau bekerja ya. Nah, ini menunjukkan adanya masalah kepemimpinan yang otoriter, dan hanya sedikit karyawan Korea Selatan yang merasa bahwa lembur yang mereka lakukan itu sebenarnya penting gitu. Dan sebanyak 43% responden mengaku lembur lebih dari 3 hari dalam seminggu ya. Sehingga uh, para karyawan ini menganggap bahwa penyebab utama lembur itu karena tadi rapat yang tidak produktif. Di perusahaan Korea itu sangat banyak sekali rapat ya. Jadi kadang rapatnya tuh udah banyak rapat, terus rapatnya lama gitu ya, yang membuat rapat itu jadi tidak produktif ya. Kemudian laporan yang berlebihan, dan orang Korea itu kalau dalam bekerja mereka sangat sangat amat mementingkan desain sebuah PowerPoint ya. Jadi pada saat mereka harus membuat laporan ke atasan mereka mengenai suatu project, mereka akan spend time untuk membuat PowerPoint itu bisa seminggu bahkan sebulan, seminggu 2 minggu bahkan bisa sampai sebulan ya. Mereka bagaimana mereka kemudian mendesain PowerPoint-nya ya agar agar enak dilihat, agar terlihat sangat profesional gitu. Nah, mereka bisa spend time sangat banyak untuk mendesain PowerPoint itu sendiri ya. Tentunya mereka tidak lupa untuk memberikan informasi di dalamnya, tapi saya rasa ya sebenarnya buang-buang waktu ya, terlalu lama membuat PowerPoint sampai seminggu itu sebenarnya tidak produktif ya, dan laporan yang berlebihan. Kemudian ini menunjukkan namun ya atasan di perusahaan Korea ya, level manajerialnya itu seringkali menganggap budaya kerja seperti ini tuh hal yang normal. Nah, kita lihat lagi ya, apa saja ya yang menjadi problem di perusahaan Korea. Di sini saya ambil bahannya dari Financial News. Ini semua dalam bahasa Korea, tapi tenang saja saya akan terjemahkan untuk kalian ya. Jadi ini ada respondennya ya, menjawab ya, ada yang namanya Nunchi. Jadi kalau kalian tahu Nunchi itu adalah bagaimana kalian bertindak ya, secepat tanggap apa kalian dalam bertindak. Itu ada bukunya, kalau kalian mau baca itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi saya tidak yakin terjemahannya karena saya belum baca ya, jadi saya bacanya waktu itu versi Koreanya. Kalian bisa baca versi Indonesianya untuk terjemahannya ya. Kalau kalian baca buku itu kalian akan bisa mendalami karakter Korea ya. Bagaimana Nunchi itu adalah, bahkan Nunchi itu sendiri tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain gitu, karena Nunchi ini adalah bagian dari karakter masyarakat Korea itu sendiri ya. Jadi Nunchi itu gampangnya adalah secepat tanggap apakah kita dalam merespon suatu situasi gitu, dan keadaan. Nah di sini makanya orang Korea tuh tadi ya seperti yang saya bilang, mereka nggak mau pulang sebelum atasannya pulang. Itu karena mereka harus lihat, mereka aware dengan screen, kalau saya pulang duluan nanti atasan saya bisa marah, nanti teman-teman rekan-rekan kerja saya bisa bisa jadi mereka bete dan segala macam, jadi nggak enakan gitu. Dan orang Korea juga ada budaya yang namanya ini ya kan, makan malam bersama orang kantor ya, jadi namanya Haeshik. Dimana Haeshik itu kalian harus wajib datang, terus kalian nanti harus minum ya, dan pada saat Haeshik itu juga ada aturan-aturan yang mengatur secara tidak tertulis ya, aturannya mengatur tentang bagaimana kalian harus minum alkohol di depan atasan kalian, bagaimana kalian harus duduk ya, bahkan posisi duduk itu tuh diatur
diatur ya, siapa yang duduk di sebelah manajernya, kemudian staff yang paling muda, karyawan yang paling muda duduk di sebelah mana, itu sudah ada aturannya gitu. Lalu ada juga kebudayaan lainnya ya, dimana itu tadi ya, ini juga disebutkan struktur atau instruksi kerja yang tidak jelas, kemudian harus mengerjakan apa-apa tuh harus bersama-sama ya. Jadi mengerjakan apa-apa itu harus bersama-sama, jadi tidak bisa yang namanya kerja itu individu ya. Itu menjadi sebuah stres tersendiri bagi karyawan di Korea, karena sistem metode kerja tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang misalnya cara kerjanya itu lambat, ada juga cara kerjanya cepat ya. Kemudian kalau dicampur, dijadikan satu di dalam satu tim itu harus ada penyesuaian yang membuat setiap karyawan ini jadi stres sendiri gitu. Belum lagi ada juga namanya nepotisme ya. Bagaimana kemudian anaknya si owner perusahaan dia bisa bekerja di sana ya, tanpa harus menjalani proses screening, dokumentasi, interview dan segala macam, yang dianggap itu sebagai ya, nepotisme ya, atau bahasa Koreanya adalah nakasan. Dan ada juga ini yang sangat yang menyalahkan budaya, bahwa walaupun orang Korea ini ada budaya namanya kolektivisme, tapi sebenarnya mereka itu tidak terlalu royal dalam sharing informasi gitu ya. Jadi terkadang kalau misalnya di kantor nih, kalian akan harus menerima kenyataan bahwa kalian tuh cuma sendiri di situ, jadi nggak mungkin ada yang bantuin kalian. Nah di situ ada juga ya sekitar sebanyak 7 orang yang tidak puas dengan budaya dari perusahaan Korea yang tidak mau banyak share informasi. Dan terkadang ya di perusahaan Korea ini juga mereka mencampur adukan ya, antara keluarga dan juga pekerjaan gitu ya. Jadi hari Sabtu Minggu juga disuruh kerja ya, hari libur nasional juga disuruh kerja ya. Ada juga tuh yang seperti itu di beberapa perusahaan. Nanti ini akan coba kalian cari tahu ya mengenai apa saja problem-problem yang terjadi. Tapi itu nanti setelah UTS saya akan memberikan tugas untuk kalian bagaimana kemudian problem-problem yang terjadi di perusahaan Korea ini membuat perusahaan tersebut melakukan perombakan di organization culture-nya. Nah, kita masuk lagi karena minggu ini kita sudah masuk ke dalam kriteria perusahaan Korea. Apa sih perusahaan itu? Kan ada banyak ya, besar. Ada yang namanya perusahaan kecil, menengah, kemudian perusahaan besar ya. Dilihat dari seberapa banyak aset perusahaannya, maupun juga bisa dilihat dari seberapa banyak dia penjualannya dan sebagainya macamnya. Ini dalam bahasa Korea ya, sebentar saya setting dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini saya ambil dari website pemerintah Korea yang mengatur tentang SMI ya. Ini kriteria sebuah SMI itu ya dianggap sebagai small medium enterprise ya, apabila dia rata-rata annual sales-nya per tahun itu di bawah 1M. 1M won, 1 miliar won, itu masih tergolong sebagai SMI ya. Apa saja kategorinya? Itu masuk di perusahaan garment, kemudian perusahaan pulp, perusahaan pabrik kertas ya, manufaktur, lebih kepada manufaktur, furniture, dan masih banyak lagi. Masuk juga di sini kalau dia annual sales-nya di bawah masih di bawah 1M ya. Kalau ini misalnya 1,5M lah ya contohnya, 1,5M won,
Kalau ini 1M won ya, ini masuk di dalamnya adalah kategori pertanian, kemudian pertambangan, ada juga industri F&B, food and beverage, ada industri manufaktur untuk perusahaan rokok ya, logistik, perkayuan, kemudian perusahaan karet, plastik, dan juga electronic parts, komputer ya, dan masih banyak lagi. Masuk juga di dalamnya adalah perusahaan untuk konstruksi dan juga retail. Nah, dan ada juga ya di bawah 800 juta won. Lalu kalau misalnya dia agak menengah ke atas ya, itu ditandai dengan annual salesnya 1,5 M, ya di atas 1,5 M ya. Masuk juga di sini untuk perusahaan pertambangan emas ya, dan masih banyak lagi. Jadi kalau di Korea tuh dilihat dari annual salesnya ya, yang mature ya dalam bahasa Koreanya. Kita lihat ya, itu kategori untuk perusahaan SME di Korea ya. Kalau kalian Google SME di Korea itu sangat banyak ya, dan mereka cenderung adalah perusahaan-perusahaan kecil menengah yang mendukung ekosistem untuk perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Hyundai, LG. Jadi Hyundai, LG itu mereka punya semacam satu wilayah di Korea yang industri yang di samping perusahaan Samsung itu tuh ada bertebaran perusahaan-perusahaan kecil yang membentuk ekosistem industri tersebut ya. Nah, kalau kita lihat Daegiok itu adalah perusahaan besar atau perusahaan konglomerat cebol yang kita pelajari di awal materi itu sebagai materi perkenalan. Itu adalah perusahaan keluarga. Jadi perusahaan yang awalnya foundernya itu keluarga, seperti contohnya Samsung, LG, Hyundai, POSCO, itu foundernya, ownernya adalah dari keluarga, dan sampai sekarang itu kepemimpinannya yang masih dijalankan oleh keluarga tersebut ya. Di sini tahun 2023 dari Kementerian Perdagangan di Korea mencatat 20 perusahaan teratas di Korea ya, sesuai dengan aset yang mereka miliki. Yang pertama adalah Samsung. Ini Samsung asal jadi pertama ya. Kemudian SK, Hyundai, LG, POSCO, Lotte, Hanwha, GS ya, Nonghyuk, kemudian Shinsegae, KTCJ, Hanjin, Kakao. Ya, ini semua adalah masuk dalam kategori cebol ya. Dan perusahaan-perusahaan ini ya, kemudian ini adalah penerusnya ya, Ijeong, Chaetaewoong, Johnson, dan seterusnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang kalian pelajari kemarin ini di dalam materi perkenalan pengenalan budaya perusahaan Korea, itu adalah perusahaan-perusahaan besar dan salah satu perusahaan yang mendongkrak kebangkitan ekonomi Korea yang awalnya menjadi salah satu negara yang termiskin pasca peperangan menjadi salah satu negara maju dalam kurun waktu berapa? Mereka kan merdeka, Korea itu merdeka tanggal 15 Agustus 1948 kalau saya nggak salah ingat. Iya 48, kita kan 45. Jadi 3 tahun setelah kita kemudian mereka merdeka. Namun setelah merdeka mereka masih juga dilanda peperangan saudara 1950 sampai 1953 yang menyebabkan mereka menjadi sangat miskin ya. Namun berkat dari kebijakan berkat dari dana bantuan dari Korea, dari Jepang dan juga US, dan berbarengan dengan gaya kepemimpinan Park Geun-hye yang saat itu menggunakan uang-uang tersebut di pos-pos yang tepat gitu, sehingga Korea bisa menjadi seperti sekarang.
Joonggi menggunakan kebijakan 5 tahun ya, bagaimana dia mencoba untuk membangun negaranya, fasilitas-fasilitasnya, jalan, kemudian membangun pabrik baja posko ya, kemudian dan membangun fasilitas inti yang krusial lainnya gitu. Nah, namun tentunya tidak cukup bagi Korea untuk bisa berkembang untuk menjadi sebuah negara maju kalau hanya mengandalkan pasar domestiknya saja ya. Maka sudah dari zaman dahulu ya, dari zaman Park Chung-hee, Presiden Park Chung-hee pun sampai sekarang Korea selalu menganut yang namanya export growth ya. Jadi mereka mengandalkan ekspor mereka ketimbang pasar dalam negeri ya, karena mereka udah populasinya sedikit ya, dan juga dari segi SDM dan SDA-nya juga tidak mumpuni, tidak banyak ya. Akhirnya mereka bagaimana caranya berkreativitas agar bisa go global ya, jadi coba untuk ekspor sebanyak-banyaknya industri mereka ya, dari elektronik, kemudian dari semiconductor, dan dari bahkan sampai industri konten yang mereka manhwa ya, manhwa itu seperti manganya Jepang, komiknya Jepang, bahkan industri banyak film-film animasinya mereka, kemudian film anak-anaknya ya, game dan sebagainya ya. Itu yang membuat Korea jadi maju seperti sekarang. Dan terutama sekarang setelah dilanda bahwa angka kelahiran mereka sangat rendah ya, pemerintah Korea mulai genjot, bukan pemerintah Korea, ini perusahaan Korea ya, mulai berkompetisi ya dengan sesamanya untuk bisa menaklukkan pasar dunia ya. Jadi mereka ekspor, sekarang target market mereka ke Indonesia, bagaimana mereka bisa ekspor barang-barang mereka ke Indonesia seperti itu. Nah, dari list-list ini ya kita bisa lihat ya, Samsung, SK, Hyundai, LG, POSCO, Lotte, perusahaan-perusahaan jebol atau degiok, perusahaan besar konglomerat ini, itu mereka mempunyai bisnis lain yang sangat banyak. Dianggap sebagai manajemen gurita ya. Kalau gurita kan punya banyak tangan ya, octopus management gitu mereka menyebutnya seperti itu ya. Jadi bisnis lain mereka sangat banyak ya. Bahkan dulu Samsung pernah mencoba peruntungan mereka di bisnis otomotif, industri otomotif, walaupun gagal. Jadi ada mobil brand Samsung tapi ternyata gagal ya, sehingga ya gitu ya, ada banyak bisnis lainnya, Hyundai, LG bukan elektronik saja tapi juga mereka merambah ke chemical. Hyundai bukan hanya otomotif saja tapi juga mereka sekarang merambah ke baterai ya, ke baterai, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan Korea. Nah, kita balik lagi ke PPT. Saya setting dulu. Oke. Nah, ini tadi beberapa list yang saya perlihatkan kepada Yorobun ya, mengenai 20 perusahaan besar di Korea ya. Nanti setelah UTS kita akan bagi kelompok. Jadi kayaknya setelah UTS pertemuan ketiga ya, pertemuan kedua kita akan mulai presentasi kelompok terkait dengan perusahaan-perusahaan ini ya, yang lebih spesifik ke budaya perusahaan Samsung, budaya perusahaan LG ya. Apakah ada perubahan atau masih sama dari zaman dia pertama kali berdiri sampai sekarang, apakah ada perubahan gitu ya, yang akan menjadi tugas Yorobun nanti. Kira-kira itu feedback saya mengenai tugas kalian semua ya. Jadi
jadi saya masih membaca tugas laporan bacaan 1 dan 2, dan sampai sekarang saya sangat senang dengan isi laporan bacaan Yorobun ya. Terlihat sekali pemahaman Yorobun mengenai budaya perusahaan Korea ini. Untuk yang berikutnya, saya ingin meminta Yorobun melakukan sebuah riset ya. Kali ini tidak ada bacaannya ya, seperti minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya itu ada bacaan yang saya berikan, namun untuk yang tugas yang laporan riset ini itu kalian boleh cari di buku ataupun Google ya, di Google, di koran, di artikel lainnya, yaitu tentang tantangan budaya apa saja yang dihadapi perusahaan Korea saat berbisnis dengan negara-negara yang memiliki budaya sangat berbeda. Kalian bisa pilih misalnya berbisnis di negara-negara barat atau timur tengah, atau misalnya sesama Asia lainnya, contohnya dengan Indonesia ya, atau misalnya dengan Singapura, atau misalnya dengan Vietnam ya. Kira-kira ada tantangan budaya apa saja sih yang dimiliki oleh perusahaan Korea ya, dan bagaimana mereka mencoba untuk beradaptasi ya dengan hal tersebut. Laporan riset ini 1000 sampai 2000 kata ya maksimal, dengan jenis huruf Times New Roman, untuk ukuran 12 dan single space, dan jangan lupa lampirkan data rujukan atau daftar pustakanya ya. Kira-kira itu saja feedback dari saya dan juga materi untuk hari ini. Apabila ada yang kurang jelas ataupun misalnya ada pertanyaan, bisa japri saya di WhatsApp atau chat saya di Teams. Terima kasih. Kamsahamnida.